Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagiku. Mau memujimu, pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan
kasih Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta kau. Yesus, Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta kau. Dengan segenap hatiku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta dengan segenap hatiku. Jiwaku, hanya Engkau yang patut ku sembah. Yesus, terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta kau. Yesus, terukur kasih. Yesus, 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 terukur kasih-Mu. Yesus,
semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Oh, kembali kami sedang bersekutu, mendengarkan perkataan-perkataan-Mu Tuhan. Engkau sendiri yang berkata-kata mengajari kami Tuhan. Kami tundukkan hati kami sepenuhnya. Perkataan-perkataan-Mu menghidupkan kami, menyegarkan roh kami, bahkan jiwa kami, bahkan tubuh kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau memperkenalkan perkataan-perkataan hikmat yang baru bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan bagi-Mu. Pujilah Tuhan. Mari kita semua yang merindukan Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan. Shalom semua. Selamat pagi. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Baik, puji Tuhan. Ada yang mau sharing pagi ini? Shalom. Keluarga Kevira. Shalom, selamat pagi semua. Ada yang mau sharing? Apa? Baik, ada yang mau sharing pagi ini? Pak Tuin mau sharing? Shalom semua. Ya, salam. Tuhan, saudara.
saya percaya kita semua ini ya, terus mengalami Tuhan setiap hari gitu ya. Saya untuk melihat Tuhan itu bagaimana kesadaran kita dibangun gitu ya. Kemarin hari Minggu sore gitu saudara, itu kami kan ada ibadah Bapak gitu ya. Saya tidak tahu ya, karena ketika ibadah sama Bapak itu, menurut saya itu saat ini Tuhan bawa gitu ya, untuk boleh menyatakan dirinya gitu ya. Saya bisa karena Bapak itu isinya sebenarnya para majelis-majelis sebenarnya yang banyak gitu ya, yang sering datang para majelis-majelis gereja gitu ya. Kalau yang orang itu kadang 1-2 aja gitu, yang paling banyak orang yang gitu ya. Tapi saudara, saya gitu ketika ya saya hadir gitu ya, karena saya selalu dijemput gitu ya sama ketuanya itu, ketuanya Terkarya itu, bapak itu selalu datang ke rumah gitu, saya dijemput gitu, kan rumahnya samping rumah gitu. Lalu padahal kalau sudah lihat bapak-bapak ini yang samping rumah saya itu, yang jadi ketua perkarya ya, persekutuan kaum pria gitu. Jadi eh, dia itu dulu orang Muslim gitu ya. Saya kadang-kadang bantu dia di mebel gitu ya. Yang saya bilang kemarin sama Pak Ade itu ya, saya bikin lemari gitu ya. Dia itu orang mebel gitu ya. Nah, sebelum kemarin itu ketika saya bantu gitu ya, saya ingat gitu. Sebelum mungkin saya ingat saya bantu dia bikin jendela, bikin meja gitu ya. Kemudian bikin ngamplas-ngamplas gitu ya. Itu kan karena debunya itu kan tipis gitu kan. Wah, itu muka sama itu udah udah kayu semua gitu kan. Karena kayunya di sini tuh kayu yang kayu besi namanya. Itu kerasnya minta ampun gitu ya. Tapi kalau udah lengket di tubuh juga lengket sekali gitu itunya. Dan baju pasti langsung rusak karena udah pakai itu pasti udah nggak bisa dicuci lagi. Maksudnya tetap kotor gitu loh, lengket gitu ya. Ketika saya sambil ngamplas-ngamplas gitu ya, saya lihat, gimana Pak? Ini bisa bantu ini nggak? Bisa gitu ya. Eh, bisa ini nggak? Semuanya bisa Pak, tapi Bapak harus ajarin dulu karena saya nggak pernah. Saya bilang gitu, ketawa dia gitu kan. Terus jadi eh, kalau kita ikut Tuhan gitu, saya renungkan gitu, eh, keahlian kita itu semuanya kita ahli gitu ya. Apa yang tidak pernah kita bisa, sekali diminta tolong, ajarin dulu sebentar. Nah, bisa gitu. Jadi bisa gitu ya. Jadi keahlian kita itu banyak gitu jadinya. Terus ketika saya ngamplas gitu ya, saya bantu-bantu gitu ya. Saya ingat gitu, saya merenungkan gitu kan. Oh, kayak gini ya Tuhan Yesus dulu ya gitu ya. Kemarin sebenarnya pas saya mau foto, saya mau kirim sama Pak Ade gitu ya. Gini loh, saya ikut jadi Tuhan Yesus gitu loh. Apa yang dikerjakan Tuhan Yesus gitu kan, ikut bapaknya gitu ya, waktu sebelum dia benar-benar melayani yang sepenuh dia panggil umur 30 itu ketika melayani pertama kali. Tapi kan sebenarnya kalau kita merenungkan gitu ya, kan sebelum umur 30 juga dia kan sebenarnya sudah melayani. Mungkin kenapa tidak tercatat gitu ya? Karena dia nggak punya murid yang mau catat gitu. Adik-adiknya mungkin ngejek dia gitu. Jadi ngapain dicatat gitu ya? Oh, nggak jadi itu bikin tukang kayu aja. Tapi mungkin dia pasti ada kan cerita-cerita sama bapaknya gitu kan, nggak mungkin dia diam saja gitu ya. Dan saya renungkan gitu ya, eh, sambil saya bantu-bantu kerja itu ya. Kemudian ada datang satu teman gitu, "Woi, saya sibuk kalian ya?" Gitu. Saya bilang, "Iya Om, lagi ikut ini nih. Uh, jadi ikut kerjaannya Tuhan Yesus ini." Ketawa dia kan. Terus dia bilang, eh, jadi di antara dua nih kalian siapa nih? Di antara kalian dua nih, siapa yang Yusuf, siapa yang Yesus ini katanya kan. Karena ini kerja sama Bapak itu kan. Terus dia bilang, kalau saya pasti bukan Yesus. Kenapa? Karena tubuh saya banyak tatonya. Dia bilang. Jadi kami sambil ketawa-ketawa gitu ya. Situ benar-benar saya bisa, oh kayak gini ya Tuhan itu ya.
Kenapa sampai harus istilahnya untuk mengalami Tuhan harus sampai pergi ke nabire begini gitu, sampai bikin jadi tukang kayu di sini gitu, mungkin kalau di sana kenapa nggak ada gitu kan ya. Oh, saya bisa rasakan gitu ya sampai, eee, jadi itu, ngalamin, oh pastilah kalau kita kerja itu kalau di, apa namanya, kalau di PT kan mungkin ketat gitu ya, nggak bisa ngobrol gitu, mungkin pas break aja ngobrol gitu kan. Tapi kalau kerja-kerja seperti itu kan sebentar duduk kita ngobrol-ngobrol gitu. Di situlah saya bisa ngomong tentang Tuhan, ngomong tentang ini gitu istilahnya. Nah kemarin ketika, eee, hari itu, hari Minggu itu Saudara, eee, waktu Tuhan bawa kita ikut di mana pun Tuhan pokoknya melangkah gitu Saudara. Selama ini kan saya itu nggak pernah cerita bagaimana saya datang ke sini dan lain sebagainya gitu ya. Dan ketika saya ceritain gitu ya, ketika saya ceritain saya pernah cerita sama Pak D mungkin pernah disinggung yang tiba-tiba saya disuruh jadi juri nyanyi gitu ya. Eee, Padahal itu, apa namanya, gimana caranya Tuhan, membuat semuanya itu gitu ya. Waktu tiba-tiba suruh saya bilang saya ceritakan gitu kan. Kan waktu itu ada salah satu majelis yang waktu itu tuan rumahnya gitu kemarin itu, ketika selesai saya jadi juri kan dikasih amplop gitu kan, sama anak-anak itu kan yang panitianya gitu ya. Terus kemudian kan pas keluar itu, "Gimana jadi juri? Mantap juga nih jadi juri," gitu kan, dia cerita gitu kan. Wah sebenarnya saya itu nggak bisa apa-apa Pak, gitu. Cuman karena disuruh ya udah saya jalani gitu. Terus Dewa itu bilang, "Yang penting amplopnya sudah diterima kan," katanya. Dia ketawa-ketawa gitu, sambil ketawa-ketawa kan. Kemudian saya bilang, "Oh iya sudah," padahal dalam hati saya itu saudara, pas itu di rumah beras sudah tidak ada gitu ya. Amplop itu Tuhan ngatur supaya bisa beli beras dari amplop itu gitu ya. Itu saya ceritain kemarin itu, wah mereka ketawa ketawa semua gitu ya, bapak-bapak itu ya. Eee, Kalau kalian semua lihat saya di sini ketawa-ketawa, saya di sini sepertinya nggak kerja ngapa-ngapain gitu, kok bisa hidup gitu kan. Ternyata, apa namanya, ketika di situ saya diajari gitu ya, eee, karena waktu kemarin itu yang bahas itu tentang carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu gitu ya. Saudara, waktu itu diskusi tentang itu gitu ya, eee saya bisa menjelaskan kepada mereka gitu ya, ketika kan akhirnya saling berdiskusi satu dengan yang lain gitu kan. Menurut ini gimana, menurut itu gimana gitu ya. Ketika kita nggak mengikut Tuhan benar-benar itu, seringkali kita ragu, untuk berkata saja kita ragu Saudara. "Ah kamu itu kan gagal, ah kamu itu kan" kalau kita mau ukuran kita manusia, kita ini gagal gitu Saudara. Tapi kalau kita ngaca sama Tuhan Yesus juga gagal menurut ukuran manusia gitu ya. Masa Tuhan disalibkan, itu yang dipandang oleh orang Islam. Masa Tuhanmu mati gitu kan, kan gagal gitu loh. Masa Tuhan mati, itu kan gagal menurut manusia, nggak ada Tuhan yang mati gitu. Kan itu gagal menurut manusia gitu ya. Apa yang dikerjakan oleh kita walaupun dalam keadaan gagal menurut manusia, menurut keadaan diri kita pun kita ngomong, "Kenapa Tuhan aku kok kayak gini, gagal begini-begini," gitu. Tapi ketika kita mau, eee, mengingat gitu perjalanan Tuhan di muka bumi, sama gitu, Tuhan itu gagal menurut ukuran dunia gitu. Tuhan itu gagal menurut menurut, eee, aturan Taurat, maksudnya aturan orang-orang Taurat, aturan orang-orang Farisi, gagal gitu ya. Tetapi, eee, ketika kita bisa menjelaskan gitu ya, dan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya gitu ya. Mereka kan, apa namanya, mengikut Tuhan itu kan patokannya cuman satu, keselamatan gitu ya. Jadi kerajaan Allah itu cuman bicara tentang keselamatan gitu ya. Dan mereka bilang, "Terus ini kan tahun berkat, kenapa keadaan saya, anak saya masuk rumah sakit, gini begini begini dan lain sebagainya," begitu ya. Ketika sampai ke giliran saya gitu ya, saya menerangkan, eee, bahwa kerajaan Allah itu hanya sistem gitu ya. Kerajaan Allah itu adalah sistem atau aturan atau, eee, tata cara kehidupan, setiap hari gitu ya. Karena di situ kan perikopnya dengan khawatir itu kan masuk dalam sistemnya kerajaan Allah gitu ya. Saya mulai jelaskan, jadi kerajaan Allah itu bukannya sekedar keselamatan gitu ya. Itu ada tentang jangan khawatir, jangan takut, jangan, apa namanya,
saling mengasihi, mencukupkan satu dengan yang lain, itu adalah sistem kerajaan Allah saya bilang. Kemudian saya bisa jelaskan, mereka bisa saling mendengarkan, kemudian sedikit saya lihat itu mulai berubah pola berpikir tentang Tuhan gitu ya. Eee, Memang tidak mudah, Saudara, tidak mudah seperti kita kalau kita kan sudah menghadapi satu, apa namanya, perubahan demi perubahan gitu ya. Ketika ngikut Tuhan dari gereja tradisi, dari HKBP, dari GBI, dari apa namanya, dari karismatik, karismatik nanti kita digoncang lagi gitu ya. Pergi ke mana, sampai dengan kita hari ini dikatakan sesat dan lain sebagainya gitu, Saudara. Tapi Saudara, itu memudahkan kita mengenal Tuhan, mengenali Tuhan gitu ya. Waktu itu memudahkan kita dibentuk gitu ya. Walaupun ya memang, apa namanya, kadang-kadang Tuhan, sampai kapan gitu, harus begini, kadang-kadang kita muncul daging kita gitu. Tapi Saudara, waktu, eee, kita sudah melewati satu hari sampai benar-benar Tuhan ajari kita, Tuhan pelihara gitu ya. Saya selalu mengingat gitu ya, apa namanya, Pak Ade bilang sampai, eee, bisa rasanya itu benar-benar nggak khawatir gitu ya. Itu bukan, memang saya ingat dulu ya waktu awal-awal kita keluar dari TK masuk RTM gitu ya. Ada hal-hal yang dosa gitu ya. Dulu kalau kita di Tapkah itu kan, namanya dosa itu kan harus, apa namanya, benar-benar, berusaha untuk berhenti dari dosa itu, atau berusaha untuk menjaga kekudusan gitu kan. Dan dengan disiplin-disiplin waktu dulu kan, dengan caranya, wah disiplin begini, disiplin baca Alkitab, puasa gitu ya, untuk menjaga kekudusan. Tapi pada akhirnya tidak bisa mencapainya gitu, ternyata karena usaha kita gitu ya. Tapi ketika, dulu masuk masuk RTM gitu, oh begini ya Tuhan, ketika kita berfokus sama Tuhan itu, dosa, ikatan-ikatan itu sebenarnya rontok sendiri gitu ya. Karena apa? Karena kita mulai kebiasaan yang baru gitu ya. Saya cerita sama mereka tentang sistem itu Saudara, waktu saya datang ke Nabire, saya disuruh bawa mobil gitu, wah itu ketawa semua, setiap kali saya bawa mobil, ketawain saya gitu. Iya, Pak Ade itu ya, Pak Ade, keluarga-keluarga itu. Karena setiap kali masuk mobil kan langsung saya tarik seat belt gitu ya, saya ikat gitu kan. Itu bagi mereka kelucuan sekali gitu, lucu sekali kita pakai seat belt itu di sini gitu ya. Karena, apa namanya, lucu gitu loh orang lihat seat belt. Padahal kalau kita di sini, di Batam gitu kan, ya kita nggak pakai seat belt ya kena tilang gitu kan. Jadi kan saya terangkan itulah sistem gitu loh, itulah aturan kerajaan Allah itu seperti itu gitu loh. Kalau di sini kita mau kalau di sini Saudara kalau pergi Saudara naik motor nggak pakai helm, ditutup pakai kaca Saudara. Wah, nyampe rumah muka Saudara merah semua Saudara. Orang meludah pinang di jalan itu biasa, gitu kan, kadang muka kita udah merah-merah gitu ya. Itu udah aduh jijik sekali gitu ya. Aduh makanya kalau di sini udah harus pergi harus pakai helm Saudara. Itu baju itu kadang-kadang nyampe sana udah merah gitu. Orang meludah itu sembarangan betul dan itu nggak bisa ditegur Saudara. Kalau ditegur, wah bahaya, itu bisa ribut gitu. Kalau udah ribut, nanti udah datang suku dan lain sebagainya, udah nanti ujungnya kena denda gitu. Jadi sudah sulit sekali gitu aturan merubah aturan itu sulit gitu ya. Benar-benar kalau naik motor itu waduh jijik sekali sebenarnya di jalan itu ya. Nanti di jalan itu sudah merah, padahal aspal hitam itu sudah merah semua itu. Orang meludah pinang itu suka-suka dia gitu ya. Jadi Saudara, saya jelasin tentang sistem itu, mereka mulai berubah gitu ya, cara pandang tentang Tuhan itu bukan hanya keselamatan gitu ya. Memang apa namanya, saya bilang tadi, apa namanya, akan sulit ketika kita, nggak mengalami apa yang namanya, eee, rasa lapar supaya kita bisa merasakan namanya kenyang gitu ya. Akan sulit merasakan puas, segar sebelum kita merasakan kehausan gitu ya. Jadi kalau kita nggak merasakan, berduka, kita nggak akan punya rasanya sukacita gitu ya, Saudara. Jadi itu hal-hal yang, apa namanya, yang harus dirubah karena cara pandang itu kan tentang itu mereka langsung bilang, "Iya benar kalau kita cari kerajaan Allah terus dapat, tambahannya." Kalau sudah tambahannya kan orang kemudian lupa gitu ya, lupa sudah punya harta, akhirnya nggak mau datang ke gereja, gini-gini ya, Pak. Nah, jadi cara pandang ikut Tuhan itu, aturan Tuhan itu dikerjakan sekali, habis itu sudah, sekali sudah gitu loh. Itu yang membedakan antara kita dengan, kita yang lama gitu. Kita yang lama ya bicara seperti teman-teman, orang-orang yang ada di sini gitu ya.
Artinya kalau cari dahulu kerajaan kan mencari Tuhan, habis itu sudah dapat yang dicari, misalnya berdoa bertahun-tahun mencari Tuhan, akhirnya mendapatkan hadiahnya gitu kan. Kasih mobil, kasih ini dan lain sebagainya. Habis itu udah terlena dengan itu, saya bilang bukan begitu Pak, saya bilang. Caranya carilah dahulu kerajaan Allah itu bukan satu kali per satu kali, tapi setiap hari supaya kita nggak ada efeknya itu gitu. Kan mereka yang takutkan kan kalau sudah cari nanti udah diberkati, nanti efeknya kita lupa sama Tuhan gitu kan, terlena sama Tuhan. Ya karena kita sekali-sekali ngikutnya mencari Tuhan kan begitu kan. Tapi kalau kita mengikuti Tuhan setiap hari, hidup dalam sisinya Tuhan setiap hari, kan, pada akhirnya kita akan biasa, kita nggak akan punya rasa memiliki barang itu, saya bilang. Saya bilang ceritakan, kalau Bapak nih saya kasih mobil gitu kan, terus tiba-tiba si Bapak A gitu kan, mau pinjam mobil Bapak, Bapak nggak mau pakai nih mobilnya. Terus hati Bapak awel, padahal itu kan pemberian, Bapak nggak usah ini. Kalau hati Bapak itu berat, berarti Bapak sudah merasakan memiliki, saya bilang. Saudara menerangkan hal-hal yang sebenarnya bagi kita sepertinya mudah saja gitu, kita mengerti tentang itu akan lama gitu, Saudara. Tapi Saudara, kadang-kadang di situ memang yang membuat kita nggak berani menyatakan Tuhan itu kan, "Siapa kamu?" gitu loh. "Kamu itu orang baru datang ke sini numpang," gitu kan. Itu kan kalau itu kan kadang-kadang asumsi itu kan muncul dalam pikiran kita gitu kan. Kalau kita mau pikirkan dengan secara daging itu kan. Kamu itu nggak punya kerjaan, kamu itu nepeng-nepeng ke sini ke situ kan gitu kan. Kalau misalnya ini kan kamu apa, kondisimu seperti itu. Tapi Saudara, ketika kita menetapkan Tuhan, keberanian itu benar-benar Tuhan berikan gitu. Saya yakin waktu, saya renungkan gitu Pak D, di awal-awal gitu kan. Pokoknya udah sampaikan saja itu walaupun apa namanya, ya kenyataannya sebenarnya banyak yang ini gitu kan, banyak yang apa namanya, eee, keadaan itu ya pasti berat gitu ya untuk menyampaikan gitu. Tapi Saudara saya bisa benar-benar mengalami gitu, apa namanya, sesuatu yang dianggap dunia ini gagal gitu Saudara. Tetapi harus menyampaikan kebenaran, gitu. Hidup yang rusak ini harus menyampaikan kebenaran itu, Saudara. Itu yang ini. Karena kan gembalanya di sini juga mengajari kan, nggak mungkin kita itu sempurna gitu. Jadi ketika kalau kita ngomong kita bisa sempurna, itu akan sangat bertentangan gitu ya. Jadi kalau, kita terangkan bagaimanapun kalau sudah itu masuk begitu, akan sangat sulit ya. Kebetulan kemarin itu, gembalanya kan lagi di Jawa gitu, nggak ada. Jadi benar-benar saya bisa rasakan bebas sekali Tuhan itu berbicara gitu ya. Saya senang sekali gitu. Jadi Saudara, ya kalau kita mah sudah kembali gitu, aduh gitu kan. Tapi Saudara, kebahagiaan kita adalah ketika kita bisa menyampaikan Tuhan gitu ya. Nah, mungkin itu Tuhan memberkati. Baik, puji Tuhan. Saudara, kalau dikatakan tadi, siapalah kita ini numpang gitu kan. Saya itu memang ketika sudah terima ini ya, satu kebenaran. Kalau hidup saya ini Tuhan gitu ya. Maksudnya itu Tuhan hidup dalam saya gitu. Memang agak ini sudah saya pun nggak tahu ya. Jadi setiap kali mau saya pergi kemana, mau siapa orangnya gitu ya. Entah saya di atas mobilnya lah, entah saya ke rumahnya yang mewah lah gitu. Sedikit pun saudara saya itu tidak ada ini ya. Ini maksudnya bagaimana kita merenungkan ya. Mungkin menurut orang ini mungkin kayak sombong gitu ya. Tapi memang seperti itulah gitu. Jadi cobalah saudara ingat Tuhan Yesus itu. Jadi merenungkan Tuhan itu gitu ya. Bagi orang saudara mungkin itu sombong, tapi sebetulnya itu harus dibiasakan gitu. Karena kan itu kan dikatakan gaya hidup kerajaan Allah gitu. Jadi sebetulnya jadi ketika seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain gitu, itu sebetulnya dia nggak perlu mengharapkan balik gitu. Iya, nggak perlu gitu. Karena
hukumnya pasti akan membuat apa yang kita berikan akan kembali kepada kita. Atau begini, dulu pernah waktu kita memberi ya, dulu kita pernah diberikan oleh orang lain. Jadi kita mesti keluar dari keadaan itu karena apa ya? Karena Tuhan itu gitu ya. Karena Tuhan itu, karena kan dia Tuhan gitu. Dia hidup di dalam kita gitu. Oke, setiap kali tuh mau mendoakan siapapun gitu, orang kaya, mungkin yang kaya sekali ketika misalnya bersama dengan dia. Jadi kalau saya bisa merasakan misalnya kalau dia anggap saya misalnya kayak rendah gitu, kayak gimana gitu ya, saya senyum aja gitu. Iya. Jadi saya nggak pernah merasa ini terhadap orang hebat sekalipun. Makanya saya selalu mengatakan gini, di hadapan presiden sekalipun saya bisa berdiri gitu. Dan saya tidak perlu harus nunduk-nunduk gitu. Iya. Saya langsung kalau sudah seperti itu, saudara, saya itu langsung kayak apa gitu, kayak membuat Tuhan itu harus nunduk sama dia gitu. Karena kan kita bawa Tuhan gitu kan. Justru Tuhan itu di hadapan orang yang rendah, di hadapan orang yang hancur gitu, justru dia itu lebih senang gitu katanya gitu. Dia nggak suka duduk bersama dengan orang yang apa namanya, mungkin dia kaya lah, mungkin dia hebat lah gitu, tidak gitu. Jadi makanya saudara, saya selalu bisa merasakan kalau apa yang mereka lakukan terhadap saya, mereka melakukan untuk Tuhan. Itu yang buat saya bisa menerima, saudara. Menerima apapun yang diberikan kepada saya gitu. Jadi saya nggak pernah menganggap diri saya itu kayak berhutang gitu. Iya, karena saya tahu saya bisa juga memberikan kepada orang karena saya pernah diberi. Itu hukum. Itu hukum dalam kerajaan Allah gitu. Makanya itu juga yang membuat kita itu bisa melepaskan apa saja. Iya, bisa melepaskan apa saja pada akhirnya gitu. Jadi saudara, ada banyak ini saudara ya, ada banyak hal yang diubah Tuhan di dalam diri kita itu secara perlahan gitu. Jadi sebetulnya inilah berkat yang sesungguhnya. Jadi banyak orang apa gitu ya, kalau mau menjelaskan tentang kerajaan lah, tentang mengenal Tuhan itu ya. Kemarin saudara, tadi malam lah gitu, saya suka ini ya, dengarkan ulang. Misalnya kan Cio kan suka live gitu ibadah mereka di sana. Jadi ring, walaupun rasanya gimana kayak gitu-gitu aja gitu ya. Tapi saya coba dengerin. Kadang saya miris juga gitu ya dengerin gitu kan. Tapi saudara, karena setiap kali apa ya, karena kita sudah tinggalin yang seperti itu, semangat berbicara tentang apa gitu, mengenal Tuhan. Tapi itu sebetulnya boleh dikatakan jauh sekali lah. Kita ini rasanya sudah, kalau orang dengarkan kayak kita itu nggak punya pemahaman yang hebat tuh gitu. Kalau orang dengarkan kita model kayak gini, kayak ngomong tadi gitu kan. Padahal sebetulnya kita itu sudah muak dengan hal-hal yang kayak misalnya meletup-letup gitu kan. Apalagi kalau khotbah itu rasanya mungkin sampai keluar nada tinggi untuk menekankan sesuatu gitu ya. Karena jadi nggak bisa loh, karena kita nggak terbiasa lagi seperti, jadi nggak bisa lagi nangkuk. Karena apa? Karena kita tahu itu jelas bercampur dengan gagasan dia gitu loh. Kalau kita kan sederhana ngomong kehidupan kita sehari-hari, misalnya kayak tadi lah, itu kan hal-hal yang gimana ya? Ya kayak Tuhan Yesus dulu pakai perumpamaan gitu ya. Nggak terlalu tinggi bahasanya, apalagi kalau sudah ngomong. Pasti selalu kalau sudah lihat orang-orang yang menurut mereka hebat gitu, atau menurut jemaat mereka hebat gitu, pasti itu pakai bahasa aslinya kayak gini, ini kayak gini. Selalu itu nggak bisa lupa itu.
Terus bisa dikutip dari ayat mana gitu ya. Jadi saudara setiap kali mendengarkan kayak gitu tuh. Tapi saudara, saya itu selalu mas coba gitu ya. Kapan sih orang ini bisakah, masih bisakah Tuhan orang seperti ini ngalami Engkau Tuhan? Seperti yang kita alami, di mana dia itu sangat nyata sekali. Seperti saya katakan saudara, mungkin kan awalnya Om Tuin kan pikir, gimana lah ya di sini ya, setelah mungkin melihat banyak kendala-kendala gitu kan, ini kayaknya begini gitu kan. Padahal dia nggak tahu kalau prosesnya sedang berjalan gitu. Dia nggak melihat gimana. Tapi begitu mulai masuk ke dalam, masuk dalam persekutuan, apa tadi prakaryanya, apa? Prakaryanya, apa tadi? Oh, perkarya. Berkarya. Perkarya. Dan kebetulan gembalanya pas lagi pergi gitu kan. Nah, coba lihat saudara, adakah sesuatu yang kebetulan gitu kan. Dan dia boleh merasakan, oh, diam-diam gitu dalam hati kita. Coba kamu lihat, kamu pikirkan, salahkan, kamu pikirkan, oh karena kesalahanmu sehingga kamu pergi ke sini kan. Kalau nggak ada kesalahanmu, kalau nggak ada itu karena mungkin apalah gitu ya, kan kamu nggak mungkin ke sini. Gitu kan. Iya kan sebetulnya kalau kita pikir-pikir gitu kan. Mau gimana pun mau aku bilang kamu pergilah ke Nabira, kamu nggak akan tahu itu. Gitu, nggak akan pergi kamu ke sana. Sama ketika saya keluar itu pun demikian saudara. Jadi ketika keluar dari dulu itu saudara, itu sesuatu yang sangat besar sekali loh keluar itu loh saudara sebetulnya. Dan ya saya nggak pernah mikir gitu, gimana nanti kalau orang tua saya nanti ngomong gimana ya, mertua saya nanti ngomong gimana ya kalau saya tahu kayak gini gitu kan. Terus saya pikir kayak gitu, maksudnya gak ada terpikir. Tapi ketika saya lihat, yang paling saya ini saudara, karena kan sempat saudara, mertua itu kan boleh juga merasakan kebaikan mereka, kebaikan ibu gembala kita dulu gitu ya. Jadi cukup inilah gitu, cukup istilahnya adalah sedikit mengecap kebaikan gembala kita gitu. Tapi begitu keluar itu herannya saudara, nggak ada loh misalnya nanya kenapa sih masalahmu apa, nggak ada gitu. Jadi saudara, jadi ketika proses itu saudara, proses yang kita hadapi itu, kita ini seperti dikatakan Tuhan itu, memang harus apa namanya ya, harus dituntun dia gitu. Kalau kita itu sendiri yang buat kita keluar gitu kan, aduh itu kita mengalami kehancuran luar biasa. Dulu saya pikir teman-teman saya itu akan gimana gitu ya, akan mungkin mengetahui keadaan saya lah gitu. Kan dulu kan saya pikirkan, saya itu sering membantu mereka semua dalam hal apa gitu. Untuk mereka establish itu dalam hal apa namanya semua kakak lah, semua segala macam, semua sistem ibadahnya gitu, saya loh yang itu. Semua yang keluar itu. Yang setting semua gitu. Udah pikir-pikir gitu ya. Tapi langsung mereka terlena dengan pelayanan mereka gitu. Sehingga lupalah saya. Nah, dan terus jalan gitu ya. Kalau saya lihat bagaimana Tuhan menuntun kita gitu sampai dengan hari ini. Kalau mau boleh bilang ya, sudah jauh sekali. Walaupun nampaknya kita biasa. Jadi ketika Om Tuin bisa menerangkan seperti itu ya, tentang kerajaan di sana, sistem, tentang bagaimana pakai seat belt gitu kan. Itu kan
Tahukah saudara? Entah pikiran mereka itu ada di mana. Jadi bayangkan bagaimana kusutnya manusia itu. Gimana lah coba pikirkan. Gimana lah mereka itu bisa. Kira-kira kalau kayak gitu saudara. Kira-kira kan sistem dalam kerajaan itu kan pasti lebih tinggi lagi kan. Bayangkanlah gimana lah merubah orang yang sembarang buang tadi itu, makan sirih itu. Iya kan? Terus kalau kita bilangin malah kita yang dimarahin, malah kita yang didenda, kita kacau lah sudah. Mustahil loh untuk merubah yang kayak gitu. Padahal notabene semua rata-rata kalau asli itu notabene ya Katolik lah, Kristen lah gitu. Makanya kadang-kadang saudara ketika mereka masuk ke sana misalnya Muslim mengadakan peraturan-peraturan apa gitu, itu mereka itu melihat itu sesuatu yang indah loh. Iya. Tapi kalau kita pikir, kalau misalnya saudara ikuti seminar-seminar penginjilan ya, itu kayak mereka buat laporan. Wah, Muslim sudah masuk. Wah, dengan cara ini, aduh, mereka nggak tahu kalau itu diizinkan Tuhan nih loh, gitu loh. Maksudnya itu. Kita ini sibuk saja, padahal kita nggak pernah lakukan apa-apa. Hanya kita pikir pokoknya kalau orang masuk surga itu harus Kristen gitu. Apa pernah Tuhan Yesus bilang kayak gitu? Apa kayak gitu? Saudara, mereka itu misalnya kayak tadi kan cerita tentang kalau misalnya orang Muslim itu mereka kan bingung gitu. Kok Tuhan itu mati sih? Nah gitu kan? Itu nggak bisa loh kita, kalau secara manusia itu nggak bisa ditaklukkan itu saudara. Nggak bisa secara manusia. Tetapi saudara, yang membuat suatu saat mereka bisa ngerti saudara, ketika firman Tuhan itu disampaikan. Sama dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali saudara. Orang selalu bilang mana Tuhannya gitu loh. Salah saudara. Itu sangat fatal sekali kesalahannya. Karena firman loh sebetulnya. Jadi kedatangan Tuhan yang kedua itu adalah firman yang baru. Apa yang baru? Yang sangat sederhana gini. Kalau dulu firman yang lama selalu kan mentok di mana? Aku segera datang. Kan itu kan? Sampai di situ kan? Benar nggak? Itu kan yang menguasai pikiran kita kan. Nanti lihat tanda-tanda. Itu kan selalu dibahas kan di situ kan? Gak pernah mendengarkan kata ini loh saudara. Tuhan sudah datang. Itu sebetulnya sesederhana itu loh saudara. Sesederhana itu loh. Firman itu loh. Nah, jadi waktu Tuhan Yesus itu kan ketika dia baca itu dikasih gudungan sama dia kan. Kan pada waktu itu sebetulnya kan waktu Yesus lahir itu kan sebetulnya kan pada waktu itu sudah viral lah beritanya. Kalau Yesus itu adalah Mesias itu kan. Pastilah sudah rumornya sudah di sini juga ngomong, si Simeon sudah ngomong, gembala-gembala ngomong. Kan cerita tentang misalnya orang Majus itu yang datang, itu kan sudah tersebar itu saudara. Cuman kan mereka menunggu apa-apa saja yang akan terjadi nanti kan gitu kan. Gimana sih nanti besarnya ini? Kan ketika dia juga umur 12 tahun kan, berarti kan orang mulai memperhatikan betapa hebatnya dia kan. Mereka menunggu. Jadi apa nanti dia ini gitu. Makanya Maria itu juga ketika ibunya itu kan, ketika kekurangan anggur yang di Kana itu kan itu kan belum mulai pelayanannya kan. Ketika dia datang ke sana, kenapa Maria itu sangat yakin bahwa Yesus bisa buat apa saja? Itu kayak mamanya Doraemon loh saudara.
Doraemon itu, bukan Doraemon, siapa sih, Nobita itu. Kan Nobita dan Doraemon itu kan. Nah, sering kan si Nobita dan Doraemon ini kan yang sering buat yang dari kantong ajaib itu kan. Tapi kan si mamanya Nobita ini kan diam-diam kan mengalami juga gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi pasti Maria itu melihat perbuatan-perbuatan Yesus juga. Makanya dia berani mengatakan, mereka itu kekurangan anggur. Itu kan mustahil, dari mana lagi? Kalau anggurnya sudah habis kok. Mau beli lagi, udah tutup gitu kan. Atau gimana gitu. Dari mana bisa dapat, udah habis gitu kan. Tapi kok berani Maria bilang, mereka kekurangan anggur. Lalu dengan berani bilang, nanti apa yang dibilang anak saya, lakuin aja. Ya kan? Saudara, ketika kita melihat, ketika mereka pikir gitu, dia harus buat apa gitu. Mereka nggak tahu kan. Sampai dia itu jadi ketika dia muncul gitu, dia itu ketika dia mengatakan begini, ketika dia ada di sinagoga itu kan dikasih gulungan kitab sama dia. Ketika dikasih gulungan kitab itu, kan dia bilang kayak gini, hari ini tepatlah ayat ini digenapi, kata. Iya. Sebelumnya saudara, mereka itu cuma menafsirkan apa artinya ayat ini, apa arti nubuatan ini. Tapi ketika Yesus dikasih itu, dia bilang apa? Tepatlah saat ini gulungan kitab ini digenapi. Sayalah orangnya. Wah gitu. Roh Tuhan sudah ada pada aku, katanya. Gitu loh saudara. Itu merubah suasana. Tapi mereka itu kan bertengkar kan. Pasti bertengkar. Sama saudara, kalau kita bilang Tuhan itu sudah datang, mereka itu pasti bertengkar. Manalah, di mana dia datang gitu kan. Lalu mereka langsung masuk ke penyelidikan gitu kan. Ketika mereka dengar ternyata perempuan, mereka selidiki. Dapatlah mereka informasi-informasi yang sangat keliru. Saya ketika mendengarkan itu, saya langsung gini loh. Itu pertama kali saudara saya bisa masuk, saudara, menerima kedatangan Tuhan yang kedua kali. Cuman sesederhana itu saudara. Jadi saya nggak pernah selidiki siapa perempuan itu. Nggak pernah saya selidiki gitu. Karena intinya adalah berita yang baru yang belum pernah saya dengar. Kalau Tuhan Yesus sudah datang kedua kali. Itu saja saudara yang buat saya. Disitulah saudara saya mulai merasakan saudara kemerdekaan saudara. Barulah saya baca secara perlahan. Semua dalam sekali loh pengajarannya saudara. Kalau saudara baca nanti tentang Ayub, tentang Abraham, dia bisa jelaskan semua gitu. Bagaimana saudara benar-benar ketika dia bilang begini saudara. Yahweh yang memberi, Yahweh yang mengambil, terpujilah Yahweh. Kenapa harus pakai Yahweh saudara? Karena memang di zaman itu harus Yahweh disebutnya gitu. Tapi tahukah saudara, di situ benar-benar takut akan Tuhan yang luar biasa saudara. Ngerti maksudnya di mana? Nyawa kita ini saja itu pemberian. Jadi kalau misalnya tubuh kita ini sakit, tubuh kita mengalami sakit gitu, kita mengalami apa saja, sebetulnya sedikit pun kita gak bisa bersungut-sungut akan itu. Karena itu punya Tuhan. Nyawa yang kita hidupi sekarang, hidup yang kita hidupi sekarang ini bukan punya kita,
Bayangin coba. Itu yang membuat dia itu bisa, saudara, bisa tetap takut akan Tuhan. Dia bisa tetap menjaga dirinya itu tidak bercela, saudara. Sekalipun anak putra dan putrinya, bahkan istrinya diambil dari dia. Bahkan dia nggak marah, saudara. Coba, saudara. Dia nggak pergi ke sana lihat. Betapa tingginya hidup itu, saudara. Makanya sampai dibilang Tuhan itu tidak ada orang seperti dia. Dia tahu bahayanya, saudara. Jadi waktu Tuhan menguji kita, jadi ketika kita mengalami, ketika sekarang ya, saudara dengarkan cerita ini. Misalnya ketika Pak Twin menangkap ini gitu ya. Ketika dia dengar kayak gitu. Iya, Tuhan. Disitulah baru nanti akan melihat bagaimana Tuhan itu benar-benar berjalan dan menyatakan diri. Bukan melalui orang lain. Kita jangan menunggu orang lain. Karena apalagi kalau kita lihat ketika dia ngomong kayak gitu. Misalnya seorang hamba Tuhan ngomong kayak gitu. Misalnya seperti tadi kan. Gak mungkin kita sempurna katanya. Itu kan benar-benar sudah melanggar firman Tuhan kan. Iya kan. Padahal dia pendeta loh. Kalau kita disandingkan dengan dia. Misalnya Pak Tuy disandingkan dengan dia. Pasti jemaat mereka mendengarkan gembala mereka. Bagi mereka gembala mereka itu sangat agung. Apalagi kalau misalnya dia yang merintis itu gitu. Sangat agung dia. Jadi kata-kata dia itu lebih benar bahkan dari Alkitab. Padahal Tuhan Yesus mengatakan, hendaklah kamu sempurna. Karena Bapamu yang di sorga itu sempurna. Itu kan benar-benar saudara perkataan yang tadi yang dikatakan itu. Tidak mungkin sempurna. Itu benar-benar dari iblis kan. Tapi dia pendeta yang mengucapkan itu. Berarti kan dia antikris kan. Dia anteknya antikris kan. Tapi kalau kita bilang seperti itu saudara. Tentu kan akan sangat menusukkan. Iya kan. Seperti itulah ketika kebenaran itu. Ketika dinyatakan. Itu adalah satu peperangan, saudara. Iya. Jadi ketika kita itu lagi dalam keadaan rendah dan kita siap menerimanya. Ketika orang misalnya ketika memandang kita gitu. Karena kita memandang orang kan, wah dia begini, dia begitu gitu. Waktu kita merasa diri kita itu lebih rendah dari mereka gitu ya. Maksudnya minder gitu. Itu benar-benar sangat menyinggung Tuhan. Gitu. Iya. Berarti saudara, kita gak tahu kalau Tuhan itu Maha Kuasa. Bisa dilakukan apa saja. Gak perlu dia buktikan aku lo Tuhan. Dia gak butuh pengakuan manusia. Tapi kitanya ini ketika menerima dia. Benar-benar saudara, apa saja yang dibutuhkan oleh Yesus pada saat itu. Coba lihat. Keledai. Dia jalan di atas air. Tempat untuk perjamuan malam. Uang koin dari mulutnya ikan. Coba lihat bagaimana seluruh alam takluk kepada dia. Tapi kan dia nggak perlu saudara harus dia harus menunjukkan dirinya siapa kan. Menghadapi iblis nggak perlu dikatakan dihancurkan dia iblis. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Saudara, perkataan itu benar-benar satu perkataan yang benar-benar membuat iblis itu kayak apa gitu.
Kayak siksaan yang luar biasa. Jadi siksaan bagi iblis itu saudara, bukanlah ketika aku hancurkan kamu cabik-cabik. Enggak ada itu. Dia hanya takluk kepada perkataan Tuhan. Jadi ketika Tuhan bilang sama dia, oke, sekarang dia ada di tanganmu, tapi kamu tidak boleh sentuh nyawanya, karena itu punyaku. Itu firman, itu dia nggak bisa ngelawan itu, saudara. Mau gimana pun. Tapi tahukah saudara, kebencian, kerusakan yang dimiliki oleh iblis dilampiaskan. Jadi bayangkan saudara, ketika dia membuat kesakitan yang ada dalam tubuhnya Ayub itu saudara. Pertama-tama kan ketika dia itu, lihat saudara, dia tidak mengeluh sedikit pun ketika hartanya habis semua. Bahkan anak dan istrinya habis. Sedikit pun dia tidak salah di hadapan Tuhan. Itu dari mana saudara dia punya? Itulah yang dia katakan itu. Tuhanlah yang memberi. Dan Tuhan pun yang mengambil. Kalau dia sudah berikan, karena dia Tuhan, berarti dia berikan kepada saya, sehingga saya punya ini. Sekarang Tuhan yang maha kuasa itu, yang akan memberikan aku nyawa, sekarang dia ambilnya. Bukankah dia berhak mengambilnya? Karena dia yang beri. Pengenalan itu saudara. Takut akan Tuhan seperti itu saudara. Kalau kita saudara, sedikit aja kita ngalami kan, kita sudah langsung ini goyang kan. Tidak perlu banyak saudara. Dia nggak minta kita langsung seperti Ayub itu saudara. Tidak. Tapi coba lihat dalam perjalanan. Iya. Ketika saudara kita awal pelayanan kita, ketika kita mulai sampai kemana, sampai ke sini, tahukah saudara? Ada satu kesedihan saudara ketika kita mendengarkan teman-teman kita yang ada di Singapura, gimana keadaan mereka gitu ya. Iya. Saya rasanya gini, Tuhan, gagal juga ya. Iya, kalau ingat dulu saudara, masa-masa itu saudara. Wah, itu bisa penuh loh itu. Taman itu saudara, semua dari mana-mana itu kumpul semua. Itu yang aneh-aneh semua kita layani saudara. Dan rata-rata banyak yang muslim itu saudara. Dan mereka mendengarkan dengan serius, kita doakan mereka. Sebelum ada yang pelayanan, mereka pelayanan. Itu sebelum itu saudara. Kita lebih duluan, boleh dikatakan dari pelayanan mereka yang gereja itu kita masih lebih duluan. Tapi ketika mendengar, gimana belakangan? Aduh. Tapi tahukah saudara? Ketika kemarin gitu ya, ketika si Fani datang gitu kan. Pas saudara, boleh dikatakan, wah jemaat, boleh dikatakan hujan-hujan lagi, lebat sekali ya tadi hari Minggu itu kan. Mana, berapa orang kita mau mulai gitu. Tapi ketika pas sudah saya mau mulai gitu, ternyata baru datang gitu kan, dijemput sama ini gitu. Saudara, dan dia cerita gitu, gimana yang dilakukan dia di sana gitu ya. Ternyata di sana itu ada mainan baru lagi saudara, orang-orang. Di sana itu main boneka ternyata. Mereka bisa beli sampai ratusan dolar boneka itu dan dianggap sebagai anak. Dikasih baju, bajunya seratusan dolar juga, sepatu gitu. Dan mereka bawa kemana-mana. Jadi kalau mereka ketemu, itu dianggap kayak anaknya. Bayangin saudara. Dulu belum ada kayak gitu. Dan dia di sana saudara, si Fani. Dia jijik sekali melihat itu. Apalagi kan, kalau dulu kan, kalau kita di RTM kan, melihat boneka itu kan sangat gimana kan gitu kan. Apalagi dijadikan kayak gitu. Padahal tahu nggak apa, anak mereka mungkin di kampung, di panti asuhan gitu. Tapi mereka
punya anak boneka katanya. Iya, dibawa kemana-mana dan itu dianggap kayak anaknya gitu. Karena kesepiannya. Tapi saudara yang kita pikir mungkin sudah hancur apa gimana gitu ya. Ternyata bisa juga ya. Dipakai orang yang seperti itu ya. Tahukah saudara, bahkan pelayanan kita ini pun, kita gak berhak loh mengubah orang itu, kita gak berhak. Selama ini saudara, kita itu selalu berusaha ingin punya kata-kata yang baik. Kata-kata yang mungkin bagaimana supaya membuat orang itu tertarik kepada apa yang kita katakan. Gitu. Ya kan, kalau orang mau dengar sesuatu, yang pertama kali dilihat apa titel dia, apa berkat yang dialami dia. Itu sebagai legitimasi untuk mengatakan kalau dia itu diperkenan oleh Tuhan. Seringnya kan begitu kan. Orang-orang itulah yang mengisi mimbar-mimbar, saudara. Tapi saudara percayalah, Tuhan tidak ada di situ. Karena itu firman Tuhan bilang, jangan kamu pergi mencari, jangan kamu dengar, oh Tuhan ada di sini. Makanya saudara, ketika kita dengarkan Tuhan sudah dalam, saudara, itu pertama kali saudara. Benar-benar saudara, cuman satu ini saudara, satu perubahan pikiran saja, satu itu aja pintu masuknya bagi saya. Jangan-jangan iya ya, Tuhan sudah datang. Wah, itu aja lah saudara. Saya nggak muluk-muluk gitu. Saya nggak pernah selidiki, nggak pernah berusaha wajahnya kayak gimana, enggak. Tapi tahukah saudara, semakin dalam kita merenungkan perkataan ini saudara, ada satu kerinduan mulai dalam hati gitu. Ih Tuhan, kalau sampai ada orang kayak gini yang mengucapkan firman ini, aduh, nggak tahulah saya gitu. Apalagi ketika dia menerangkan tentang Ayub itu, nanti baca saudara. Saudara akan takjub sekali dengan apa yang dialami, pengertian yang dialami oleh Ayub itu saudara. Itu dalam sekali. Kita tidak temukan itu di mana-mana. Penjelasan dari firman Tuhan gitu. Ketika dia mengatakan, Tuhanlah yang memberi, Tuhanlah yang mengambil. Makanya saudara, di situ saudara langsung teringat perkataan Tuhan Yesus. Kepadamu kuserahkan nyawaku. Di situ baru saya ngerti saudara. Betapa dalamnya perkataan Tuhan Yesus itu. Oh saudara, kalau kita Yesus itu saudara, kan luar biasa saudara. Segala sesuatu bisa dilakukan oleh Yesus. Tapi kesamaan dengan Allah tidak dipertahankan dia sebagai satu milik yang harus dipertahankan. Sehingga begitu kan. Semua kan pemberian ya. Ketika saya saudara bisa, seperti saya katakan sama saudara, bisa diterima di mana aja, bisa apa gitu, mendoakan orang. Wow, indah loh saudara. Apalagi saudara ketika saya itu pergi, kan keliling dulu saudara. Ke Tanjung Pinang lah kemana gitu, jumpa dengan orang-orang kaya. Ke Pekanbaru saudara, jumpa juga dengan orang-orang kaya. Jadi karena mereka tahu saya ini kayak jadi kayak ketua gitu kan, ketua RTM di Batam gitu ya. Jadi oleh karena mereka menghormati guru kita, mereka menghormati saya. Ke Solo itu kemarin ya. Wah itu mereka itu saudara orang-orang nampaknya sederhana, mak. Ketika pergi ke rumahnya, iya, kaya sekali. Tapi bayangkan kalau saya minder, iblis akan merajalela. Iya. Bayangkan kalau saya merasa diri saya nggak bisa ngelakuin apa-apa. Iya, saya boleh merasakan seperti mereka berjumpa dengan guru kita.
dengan Pak Andreas. Seperti itulah mereka berjumpa dengan saya. Iya, saya tidak minder sedikit pun. Jadi ketika yang di Jakarta itu saudara, wah itu orang itu kerumunan semua, apalagi dengarkan cerita sederhana. Mereka selalu minta pertimbangan gitu. Bayangkan saudara, semua orang-orang yang boleh saya katakan itu hebat-hebat, termasuk ibu kita itu saudara, sampai keputusan saya waktu itu, bayangin. Iya, benar-benar saya yang memimpin rapat itu. Tapi tahukah saudara, ketika Tuhan mengatakan yang tadi, kan Tuhan yang memberi itu kan. Betul nggak? Tuhan akan yang memberikan itu pada saya kan. Kok saya bisa seperti itu? Itu kan Tuhan kan. Kan karena mereka itu merasakan Tuhan, baru mereka bisa mendengarkan saya kan. Tapi kalau itu tidak diberikan Tuhan kepada saya manusia biasa kan, yang gak perlu dihargai kan. Saya kan cuma tukang AC mungkin kan. Iya kan? Yang tukang betulin genteng orang gitu. Iya. Perbaiki mesin cucinya Mak Tian mungkin. Ya kan? Cuci AC-nya Pak Yabes gitu. Biasa. Ya. Ketika kemarin saya perbaiki atapnya itok saya gitu ya. Wah, layak saya itu. Saya dikomplain gitu. Oh ini kurang kuat ini loh karena angin. Padahal karena anginnya kencang saudara. Pokoknya harus kesini mau. Jelas. Saya bilang nanti dia gitu. Iya. Saya pikir sudah terbang itu atap sudah. Padahal saudara itu sampai saya buat tiangnya gitu supaya memang itulah kekuatannya. Tapi saudara, ketika ngalami itu saudara, ketika diizinkan ngalami semua itu, disitulah baru kita ngerti apa artinya tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Disitulah saya baru ngerti Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Iya saudara. Ketika lihat tiap kali kami kalau telepon ke kampungnya, lihat Mae itu kayak gak ada semangat gitu ya. Saya juga lihat Pak gimana gitu ya. Dia takut makan gitu ya. Itu sudah dalam hati gitu. Gimana ya? Gimana caranya supaya Mae bisa semangat lagi gitu ya. Karena kita kan gak tahu kan apa yang dipikirkan orang tua kita. Dan ketika saya doakan gitu, kalau saya lihat, aduh gak kayak dulu lagi gitu ya. Semangatnya, imannya gitu ya. Kalau sudah malas makan gitu ya. Tapi tahukah saudara, kita gak bisa apa-apa saudara. Bukan berarti Tuhan gak mengasihi kita gitu. Enggak. Dia sedang ajar kita sesuatu gitu. Ini pelajaran yang sangat mendalam saudara. Tak ada orang yang bisa ngajarin kita kayak gini karena ini pengalaman hidup kita. Kita sedang diubah di dalam saudara. Bayangkan Yesus. Bayangkan saudara. Yesus itu benar-benar penyelamat seluruh dunia ini saudara. Dibayangkan saudara. Benar-benar dia harus kembali memberikan nyawanya itu. Karena nyawanya itu adalah milik
Bapa segala roh. Itulah yang dialami oleh Ayub. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Itu saudara sangat itu sekali saudara. Kan seperti ada jeda saudara. Udah habis itu kan, baru kan iblis datang lagi kan. Kan ditanya lagi sama Tuhan. Dari mana aja kamu? Kan itu sudah ditanya sebelumnya kan. Makanya dia lakukan itu kan. Nanti malam kita lanjutin. Karena sudah jam 6 saudara. Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat persekutuan ini. Segala kemuliaan bagimu Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Haleluya.